Ya, apa kabar pemirsa Dunia Sehat? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Senang sekali saya Monica Riza bisa menemani Anda dalam program Dunia Sehat. Pemirsa Dunia Sehat, Anda harus mulai waspada kalau Anda mengalami gejala flu yang tidak kunjung sembuh atau malah flu-nya semakin parah. Kalau disertai dengan perubahan kondisi mental seperti halusinasi, itu juga harus diwaspadai. Karena hal tersebut merupakan gejala dari penyakit radang otak. Dan pada beberapa kasus radang otak ini hanya menimbulkan gejala flu yang ringan atau mungkin flu biasa. Bahkan kadang-kadang tanpa gejala. Nah, hal ini yang harus kita waspadai karena jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, penyakit radang otak ini bisa menimbulkan kecacatan dan juga bahkan bisa menimbulkan kematian. Nah, pada episode Dunia Sehat kali ini kita akan membahas mengenai radang otak ini, penyakit radang otak ya. Bagaimana cara penanganannya, bagaimana juga pencegahannya. Kita akan membahasnya. Kalau Anda ingin menelpon ke nomor telepon 021-290-32644 atau bisa juga melalui Twitter @daai_tv dengan hashtag Dunia Sehat. Dan sebelumnya kita akan berbincang-bincang dengan dokter yang sudah hadir di sini. Mari kita saksikan dulu informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, radang otak atau encephalitis merupakan peradangan pada jaringan otak baik lokal maupun seluruhnya. Sebagian besar kasus radang otak ini belum diketahui penyebabnya dengan pasti. Namun berbagai jenis infeksi seperti bakteri dan virus juga dapat menyebabkan radang otak. Dan kondisi ini dapat menyerang siapapun, namun yang lebih rentan adalah anak-anak dan lansia. Radang otak umumnya diawali dengan gejala-gejala ringan seperti sakit kepala, lelah, demam, serta pegal-pegal. Meski jarang terjadi, radang otak dapat berpotensi menjadi kondisi yang serius dan dapat mengancam jiwa. Perkembangan penyakit ini juga sulit ditebak sehingga menyulitkan proses penyembuhan. Iya, pemirsa Dunia Sehat, Anda sudah melihat ya sekilas informasi mengenai penyakit radang otak. Untuk lebih detailnya seputar penyakit radang otak ini kita sudah kedatangan Dr. Zaini Hamzah, spesialis bedah saraf SPBS dari Rumah Sakit Omni Hospital Pulau Mas. Ya, selamat pagi dokter. Pagi. Apa kabar? Baik. Baik. Ya dok, kita akan membahas sedikit nih mengenai penyakit radang otak ini ya. Sebelum kita membahas mengenai penyakitnya, mungkin harus definisinya dulu. Artinya sebenarnya otak itu apa sih dok? Gitu. Otak tuh kalau kita asumsikan seperti dirijen pada sebuah orkestra. Jadi dia yang mengatur semua tentang tubuh kita, dari mulai bernafas, dari mulai keringat, semuanya diatur oleh otak. Jadi cukup fatal kalau terjadi sesuatu pada otak. Kalau sampai terkena radang itu bisa fatal ya dok ya. Kan kalau kita tahu ada otak sebelah kanan, otak sebelah kiri gitu. Itu fungsinya berbeda ya dok? Tentu, karena di otak tuh setiap sel otak punya fungsi masing-masing. Dan kalau otak kiri dan kanan itu hampir sama, kiri dan kanan hanya mengatur yang badan sebelah kiri dan sebelah kanan kalau secara motorik. Tapi karena kita orang Asia dan biasanya kalau tidak kita biasanya otak kiri itu lebih dominan. Jadi otak kanan biasa kalau sampai ada sesuatu kita operasi total pun biasanya nggak masalah. Tapi kalau yang kiri ya yang lebih parah ya. Karena biasanya kalau otak kiri dia akan mengatur fungsi yang tubuh yang sebelah kanan ya, begitu. Oke dok, biasanya sih yang penyakit apa aja sih yang biasanya tuh menyerang otak kita sebenarnya? Penyakitnya bisa yang paling repot mungkin tumor ya, bisa ada tumor atau penyakit vaskular. Dia kelainan bentuk pembuluh darah atau terjadi stroke, dan nantinya mungkin bisa infeksi yang radang otak itu. Oke, ya. Kalau yang disebut tadi, ini yang jadi pembahasan kita, yang disebut dengan penyakit radang otak itu sendiri, kita tahu sebenarnya mungkin orang masih kurang terlalu peduli begitu ya dok ya. Bisa didefinisikan penyakit radang otak ini seperti apa ya dok? Radang itu berarti ada suatu kuman atau virus atau kebiasaan yang kurang baik dari kita, dari konsumsi obat-obatan jamu dan lain-lain yang belum belum terteliti secara sempurna, kemudian terjadi peradangan pada otak. Pada otak sendiri punya pertahanan tubuh yang cukup unik sebenarnya. Tapi kalau sudah sampai di otak berarti
itu virus atau bakteri itu cukup kuat untuk ke sana. Untuk bisa, iya ya. Berarti seharusnya kayak yang tadi dokter katakan, otak sendiri mempunyai pertahanan sendiri. Jadi mestinya tidak gampang untuk bisa terinfeksi seperti itu ya dok ya. Oke, kalau dibilang yang tadi ada virus, ada bakteri, ada spesifik dok virus dan bakteri seperti apa yang bisa menyerang otak itu dok? Hampir ya kebanyakan kayak kalau misalnya virus meningitis influenza yang biasanya kalau kita mau pergi ke luar negeri harus vaksin dulu, atau kalau anak-anak bisa dari TORS, makanya orang yang mau hamil kita periksa TORS-nya untuk pencegahan. Dan kalau dari bakteri bisa tuberkulosa yang mungkin di Indonesia sangat banyak, bisa masuk ke sana. Oke, jadi yang kalau dokter katakan tadi tuberkulosa, mungkin itu yang bisa dibilang penyakitnya sebenarnya cukup banyak di Indonesia, tapi orang tidak mungkin tidak aware gitu ya dok ya, kalau itu bisa menembus sampai ke otak seperti itu ya dok ya. Kalau dibilang tadi otak sendiri mempunyai sistem pertahanan, kira-kira sebenarnya ada waktunya nggak dok, berapa lama untuk bakteri atau virus itu bisa sampai menembus jaringan otak? Pasti, karena setiap penyakit pasti ada masa inkubasi, tergantung dari jenis kuman apa, kekuatan dia seperti apa. TBC banyak yang masuk, banyak kan karena ditunjang lagi. Mohon maaf, mungkin TBC kebanyakan sering pada yang kurang beruntung ya, karena rumahnya lembab, tidak ada sinar matahari, kemudian kondisi ruangan atau kondisi lingkungan yang nggak enak, akhirnya si kuman itu terus berkembang dan dia tidak terasa batuk lama, tiba-tiba masuk ke atas sana, mungkin bisa. Tanpa batuk pun mungkin bisa, jadi si TBC itu menyerang langsung ke arah sel-sel otak. Oke, ya mungkin kalau orang berpikir, oh ya TBC mereka masih beranggapan lebih banyak menyerang di daerah paru, begitu ya dok ya. Sementara kalau untuk di Indonesia sendiri, penyebab radang otak yang paling banyak selain TBC ada lagi dok? Kebanyakan TBC, yang paling ada virus atau nyamuk. Virus atau nyamuk, kalau di daerah misalnya ada nyamuk menanamkan suatu penyakit yang arbovirus, itu akhirnya terjadi meningitis. Oh ya, kalau yang nyamuk mungkin yang kayak di daerah-daerah terpencil yang malaria seperti itu ya dok ya. Oke, kalau sementara kalau untuk kasusnya sendiri di prakteknya dokter sehari-hari seperti itu, yang dari dokter lihat itu di Indonesia cukup banyak juga yang penyebabnya karena TBC. Kalau yang saya paling sering ya TB ya, Indonesia untuk ke otak tuh TB yang paling sering. Kemudian kalau anak-anak bisa dari mulai E. coli dan sebagainya sudah bisa juga. Karena pada saat melahirkan dia tidak sehat misalnya, atau pada antenatalnya ibunya sebelum sehat. ini ya, waktu semasa hamilnya begitu ya dok ya. Oke ya dok, nanti kita masih akan membahas ya dok ya. Oke, pemirsa Dunia Sehat, kita masih akan melanjutkan perbincangan mengenai radang otak. Untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 290 32644 atau juga bisa melalui Twitter di @daai_tv dengan hashtag Dunia Sehat. Dan sebelumnya kita masih akan menyaksikan terlebih dahulu informasi yang berikut ini. Ya pemirsa Dunia Sehat, kembali lagi ke Dunia Sehat dan kita masih menginformasikan untuk pemirsa yang ingin bertanya mengenai penyakit radang otak. Anda bisa bertanya melalui nomor telepon 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter @daai_tv dengan hashtag Dunia Sehat. Dan saya akan melanjutkan perbincangan dengan Dr. Zaini Hamzah, spesialis bedah saraf dari Rumah Sakit Omni Hospital Pulau Mas. Ya, dok, sekarang kita kembali lagi. Sebenarnya kalau kita berbicara, tadi kan dokter udah menjelaskan lokasinya di otak. Itu sebenarnya kalau kita menjelaskan, oh ini udah terkena penyakit radang otak nih, itu lokasinya di mananya dok? Lokasi otak tuh, seluruh otak bisa terkena infeksi. Mau di selaputnya yang biasa kita sebut meningitis kan, atau di sel otaknya dibilang encephalitis. Jadi itu keseluruhan adalah radang otak. Nah, semua bakteri yang menyebabkan itu bisa merasuk ke semua itu. Seperti ya berulang ya, karena TB Indonesia sangat lumayan banyak, jadi berulang TB itu bisa di seluruh tubuh kecuali di diskus kan, di diskus antar
bodi dari tulang belakang. Tulang belakang, ya. Nah, kalau di semua itu dia bisa masuk karena di mana ada oksigen, di mana ada itu dia bisa masuk ke sana. Jadi seluruh lapisan otak tuh bisa terserang. Virus ya ada beberapa tempat yang khusus. Kalau untuk virus dia bisa? Ya bisa di meningan, bisa ada jenis tergantung jenisnya. Jadi kayak tadi dokter sebenarnya udah menjelaskan yang namanya penyakit radang otak itu bisa di otaknya sendiri yang disebut ensefalitis ya dok ya, atau di selaput otaknya itu meningitis. Tapi sebenarnya itu semua bisa disebut radang otak ya dok ya. Oke dok, kalau kita berbicara mengenai gejalanya, kalau kita udah mulai curiga nih, ini gimana ya? Apa yang harus saya khawatirkan gitu? Itu gejalanya biasanya apa dok? Jadi gejalanya gejala dari yang penyebabnya itu bisa yang pertama mungkin kayak fotofobia, jadi merasa panas terus di mata, yang paling simpel ya, padahal itu sebenarnya demam, seperti demam-demam biasa aja, panas, kemudian tiba-tiba muntah. Kalau sudah dimuntah atau kejang itu berarti kan sudah ada penekanan intrakranial yang cukup tinggi yang disebabkan oleh bakteri atau virusnya itu, yang biasanya karena cairan otaknya itu kan terganggu penyerapannya hingga terjadi penumpukan cairan otak di badan otak sendiri. Sedangkan otak itu kan dikelilingi oleh tulang. Iya. Kalau masih kecil, tulang itu masih bisa membesar, maka terjadi hidrosefalus itu kepalanya besar. Kepalanya bisa sampai besar begitu ya. Kalau sudah dewasa kan berarti tulang sudah rigid, dan munculnya dia bisa muntah, kejang, bisa ya demam tinggi diawali, yang tadi demam tinggi. Jadi seperti sebenarnya gejala-gejala awalnya itu bisa dibilang cukup biasa aja dok ya, kayak demam, mungkin ada flu seperti itu, atau mungkin sakit kepala. Kalau yang dokter tadi katakan mungkin karena ruang otaknya sendiri kalau untuk orang dewasa udah istilahnya udah padat, udah nggak bisa, tulangnya udah nggak lentur lagi. Jadi kalau misalnya ada radang begitu, biasanya ada penurunan kesadaran seperti itu ya dok ya. Kalau yang tadi dokter katakan itu untuk kayak yang tadi dokter bilang pada TBC ya dok ya, TB paru ya, untuk dia bisa sampai terjadi radang otak itu kan butuh waktu yang bisa dibilang cukup lama ya dok ya, masa inkubasinya. Bisa lama. Ya harusnya sih seperti saya bilang, otak tuh punya pertahanan yang cukup kuat. Ada namanya blood-brain barrier. Jadi tidak cukup mudah sebuah virus, sebuah bakteri masuk ke area itu. Tapi ya TB itu bisa masuk ke sana dan dia bisa menginfeksi seluruh otaknya. Perlu waktu, tergantung dari defense-nya setiap orang. Oke. Kalau untuk usianya sendiri dok, apa ada usia tertentu semua? Dari bayi sampai dewasa bisa terserang radang otak sebenarnya, nggak ada batasannya umur berapa ya dok? Macam-macamnya, lebih banyak bayi misalnya bakteri ini, dewasa ini, remaja ini, dewasa ini, dan penularan juga kan bermacam-macam ya. Kalau bayi pasti dari ibunya lah, nggak ada lain. Kemudian anak-anak dewasa bisa dari sama pertemanan dan lingkungan lah ya. Oke, kalau dengan faktor risikonya dok, faktor risiko yang mungkin apakah kalau badannya saya lebih besar akan lebih mudah kan? Ya kalau misalnya badannya bukan besar ya, dia lebih ideal, lebih kuat lah ketahanan tubuhnya. Kalau orang gemuk juga lebih sering cepat juga kan bisa kena penyakit karena keseimbangan metabolismenya nggak sehat. Atau bayi rentan. Bayi paling rentan kalau menurut saya. Cuma kalau bayi dan orang tua sekali itu ada keistimewaan di otak. Jadi kalau bayi dia karena tulangnya lebih bisa mengembang, akhirnya toleransinya itu lebih bisa, tapi lebih bisa menahan ya. Untuk kesadaran menurun. Tapi ya perkembangan otaknya kelanjutannya pasti akan terganggu. Kalau dewasa lain lagi, dewasa tua ya, sesepuh kita misalnya, itu otaknya kan mengkerut, diatrofi. Jadi pada saat terjadi pembendungan cairan otak, dia ada ruangan, masih ada space ruangan yang bisa sebagai ya mekanisme pertahanan begitu, atau kompensasi ya. Mungkin kompensasinya ya. Lebih. Oke. Iya. Apa namanya, kalau dikatakan tadi gejala awalnya flu atau demam gitu, itu bisa dijelaskan nggak dok, kenapa gejala awalnya itu demam atau flu? Sebenarnya dia sakit flu yang akhirnya masuk ke
ke otak. Oke. Kayak TB kan dia flu Iya. biasa. Oh ya, TB berarti memang sebenarnya tergantung dari gimana daya tahan tubuh kita, daya tubuh baik atau kita. enggak, begitu ya dok ya. Oke dok, nanti setelah yang ini kita masih akan membahas, mungkin ada telepon juga yang akan bisa bertanya Oke. langsung pada dokter ya dok. Ya, pemirsa, Dunia Sehat Anda masih kami ajak untuk bisa berdiskusi atau mungkin ada yang bertanya mengenai penyakit radang otak, silakan hubungi nomor telepon 021 290 32644 atau Anda bisa bertanya melalui Twitter @daai_tv dengan hashtag Dunia Sehat. Dan sebelum ini kita berbincang-bincang, saya masih ada info sehat mengenai makanan yang baik bagi kecerdasan otak. Pemirsa Dunia Sehat, memelihara kemampuan dan kecerdasan otak sangat diperlukan. Hal ini dilakukan agar otak kita dapat bekerja dengan maksimal. Berikut beberapa makanan yang baik bagi kecerdasan otak. Sayuran berwarna. Sayuran berwarna seperti tomat, wortel, bayam, dan ubi jalar merupakan sayuran berwarna yang kaya akan nutrisi dan antioksidan yang dapat membuat sel-sel otak menjadi lebih kuat dan sehat. Gandum murni. Otak membutuhkan persediaan atau suplai glukosa dari tubuh yang sifatnya stabil. Gandum murni memiliki peran untuk mendukung kebutuhan itu. Serat yang terkandung di dalamnya dapat membantu mengatur pelepasan glukosa dalam tubuh. Gandum juga kaya akan vitamin B yang berguna untuk memelihara saraf kita. Oat merupakan sumber nutrisi penting bagi otak. Oat mampu menyediakan energi bagi otak yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak dalam mengawali kegiatan di pagi hari. Oat juga kaya akan vitamin B, seng, potasium, dan vitamin E yang membuat kondisi tubuh dapat berfungsi dengan maksimal. Buah beri. Buah beri seperti stroberi, blackberry, raspberry banyak mengandung nutrisi yang baik bagi kesehatan. Antioksidan yang tinggi, terutama vitamin C, memiliki peranan untuk mencegah kanker. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa ekstrak stroberi dan blueberry dapat memperbaiki daya ingat karena kaya akan kandungan asam lemak omega 3. Kacang-kacangan. Kacang-kacangan kaya akan kandungan karbohidrat kompleks dan protein untuk meningkatkan energi. Kacang juga dapat menjadi sumber serat, mineral, dan vitamin. Kacang juga dapat membantu kemampuan berpikir anak-anak karena kacang mengandung asam lemak omega 3 khususnya ALA. Telur. Telur telah lama dikenal sebagai sumber protein yang mudah didapat dan harganya pun cukup terjangkau. Walaupun mengandung kolesterol, bagian kuning telur ternyata juga kaya akan kolin, yakni zat yang dapat membantu perkembangan daya ingat atau memori pada otak. Susu dan yogurt. Makanan yang terbuat dari susu cenderung mengandung vitamin B dan protein yang tinggi. Kedua jenis nutrisi ini sangat penting bagi pertumbuhan jaringan otak, enzim, dan neurotransmitter. Ya pemirsa, kembali lagi di Dunia Sehat dan saya masih mengajak Anda, kita masih membahas mengenai penyakit radang otak. Saya mengajak Anda, untuk Anda yang ingin bertanya atau berkonsultasi, silakan hubungi nomor telepon 021 290 32644 atau Anda bisa bertanya melalui Twitter di @daai_tv dengan hashtag Dunia Sehat. Namun, saya akan berbincang-bincang lagi dengan Dr. Zaini Hamzah, spesialis bedah saraf dari Rumah Sakit Omni Hospital Pulau Mas. Ya dok, kita masih melanjutkan perbincangannya dok. Penyakit radang otak itu sebenarnya menular nggak sih dok? Ya, menular sesuai jenis kumannya. Misalnya TB menularnya secara bisa nafas, bisa apa. Kayak anak-anak kan dapatnya dari ibu ya, rubella dan lain-lain. Virus bisa sendiri kontak langsung, kemudian nyamuk, arbovirus bisa dari nyamuk, malaria gitu, jadi menular. Tapi jenis penularannya sesuai dengan kuman. Spesifik kumannya begitu ya dok ya. Jadi kalau kayak TB ya berarti bisa menular melalui udara. Kalau yang tadi pada anak-anak dari ibu ke anak begitu ya dok ya. Bukan yang artinya semua penyakit radang otak. Nah, tergantung jenisnya. Tapi biasanya di rumah sakit kalau ada meningitis pasti kita isolasi. Kita harus mengurangi kontak dengan pasien yang lain, nanti pasien lain berburuk. Betul ya dok. Penyakit ini sendiri sebenarnya ada komplikasinya dok? Komplikasinya sesuai area. Jadi area kalau misalnya sampai terjadi abses di otak misalnya, kalau yang terkena di area bicara ya dia
bicaranya akan terganggu. Okay. Kalau di area motoriknya dia mungkin lemah, salah satu. Tergantung areanya di mana terjadi sebuah abses. Tapi kalau diffuse meningitis ke seluruh permukaan otak, ya biasanya dia juga tidak sadar, dia vegetatif biasanya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara di mana infeksinya spesifik, kalau misalnya terkena di salah satu bagian otak, di situ yang akan kelihatan. Ya, biasanya bukan satu, dia diffuse tapi ada satu area yang memang dia tumbuh lebih ini, karena membentuk kayak kalau bisul kayak gitu kan bisa. Dan di situ yang kena, nah area itulah yang kena. Area motorik, dia lumpuh. Sebenarnya kalau misalnya udah kena, Dok, ada kemungkinan untuk bisa sembuh, atau memang kalau udah gangguan otak kita tahu tidak akan bisa sembuh, atau bagaimana, Dok? Itu dikembalikan ke fisiologi dari otak sendiri. Jadi kalau fisiologi otak, kalau dia sudah mati, jaringan pasti ada jaringan mati ya, dia tidak akan pernah bisa kembali seperti yang awal. Pasti ada sequelnya. Kalau misalnya baru edema, baru rusak, terus kita ambil misalnya ada abses, kita operasi, akhirnya dia bisa kembali, tapi nggak mungkin sesempurna. Jadi tetap aja ada gejala-gejala sisanya. Kecepatan dari penanganan itu lebih baik. Ada hampir seperti sempurna mungkin ya, karena dia cepat datang, kita atasin lebih baik. Jadi tetap aja begitu kita lihat ada gejala dari pasiennya sendiri, begitu melihat ada gejala seperti udah kejang atau apa, harus cepat-cepat dibawa. Semakin cepat penanganannya berarti akan semakin baik juga untuk ininya ya, penyembuhannya seperti itu ya, Dok ya. Berarti kalau dokter berbicara mengenai yang udah terjadi, misalnya udah terjadi radang otak, kemampuannya sendiri untuk fungsi otak itu juga pastinya akan menurun ya, Dok ya? Pasti menurun. Ya anak-anak, apalagi anak-anak misalnya terserang dari kecil, biasanya kan ke depannya secara mentalnya akan kurang. Kecuali dia cepat ditanganin sehingga dia bersih. Tapi biasanya tetap lebih kurang dari anak yang seharusnya normal. Oke, ya, Dok. Ini kita ada penelpon, Dok. Kita jawab dulu ya, Dok ya. Halo. 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 Ya, dengan Ibu siapa? Ibu Deni. Ibu Deni, di mana Ibu? Ya, di Jakarta. Di Jakarta, iya Ibu. Silakan, mau bertanya apa? Ya, jadi begini, saya sendiri adalah pasien ya, pasien autoimun ya, APS dan lupus. Sudah kira-kira 15 sampai 20 tahun yang lalu begitu ya. Tentu waktu itu adalah berbagai keluhan ya, termasuk juga light stroke dengan masalah di batang otak basilaris waktu itu. Cuman hubungannya dengan ini, kalau untuk pasien autoimun kan yang namanya demam-demam, sumeng-sumeng, pegel-pegel dan lain sebagainya, itu hampir kami rasakan setiap saat gitu ya. Cuman kenapa saya jadi perlu bertanya, karena memang kira-kira kalau terkadang ya, kira-kira sebulan sekali begitu ya, ada satu titik di kepala kiri atas saya yang suka tiba-tiba terasa sangat sakit gitu, seperti menusuk begitu. Tapi nggak jelas habis apa atau sedang apa atau dengan keluhan apa begitu, hanya sewaktu-waktu saja gitu. Oke, jadi sewaktu-waktu dan tiba-tiba ya. Saya umurnya harusnya belum begitu tua ya, 45 tahun begitu ya. Nah, tapi udah mulai lupa itu udah parah gitu ya, dibarengi dengan rasa sakit yang sewaktu-waktu itu, dibarengi dengan demam yang dikatakan tadi oleh dokter dan lain sebagainya, gejala-gejala orang autoimun. Nah, concern aja begitu, tapi kan nggak mesti juga kami serta-merta kalau ada keluhan itu langsung CT scan begitu. Adakah sesuatu yang bisa kami pelajari dari indikator-indikator keseharian bahwa itu spesifik masalah radang otak, demikian. Oke, berarti yang Ibu mau tanyakan kenapa sering timbul rasa sakit di bagian kepala yang sebelah kiri itu ya, Bu ya? Ya, berikut simptom-simptom yang ya itu seperti orang sakit radang begitu. Oke. Ya, dokter mungkin ada yang mau ditanya, Dok? Ibu kena penyakit ini sejak kapan? Udah 15 tahun. Kira-kira 15-20 tahun. Iya, 15-20 tahun. Ya, sebenarnya nggak hanya seperti Ibu ya yang terkena autoimun. Ada yang mungkin mau tanya lagi? Nggak ada. Oke, iya kita jawab ya, Bu ya. Iya, terima kasih. Ya, kira-kira bagaimana, Dok? 15 sampai 20 tahun katanya terkena lupus ya? Yang terkena radang otak tuh
nggak hanya orang seperti ibu, mungkin yang seperti ibu ada sering merasakan demam apa mungkin dari autoimunnya atau mungkin ibu karena ibu takut ya, takut ternyata dari radang otak itu. Kalau untuk diagnostik ada sebenarnya yang diagnostik lebih aman dan itu kita lakukan biasanya langsung MRI karena MRI itu tanpa ada efek samping ya, efek sampingnya hanya keuangan aja, cukup mahal, tapi dia tidak ada radiasi, tidak ada ini. Dan kalau memang radang otak awalan ada terjadi radang otak biasanya terlihat. Kalau ibu lebih pengen hati-hati karena ibu ada autoimun, jadi bisa samar antara ini dari sakit yang autoimun atau dari ada satu radang otak. Ya? Tapi biasanya mudah-mudahan sih tidak lah ya, karena ya kalau hilang timbul nggak inilah. Kecuali ibu menetap, nyerinya menetap, karena kalau radang otak tuh kalau udah masuk dia akan agak sulit untuk menghilang gitu. Iya, jadi sakitnya kayaknya mungkin terus-menerus seperti itu ya dok. Yang tadi minum dokter obat udah, sakit tidak akan terlalu membantu ya. Sedikit, kemudian muncul lagi gitu. Baru kita waspada. Baru diwaspadai. Oke dok. Kalau tadi ibunya bilang, oh iya nih dok, saya kok kayak gampang sekali lupa ya dok ya. Itu sebenarnya kira-kira kalau menurut dokter kenapa tuh dok? Biasanya harusnya lupa itu kan jadi nggak spesifik ada di sel otak ingatan. Kalau mungkin ingatan area ingatan itu kena tapi jauh biasanya hanya. Kalau kita lebih sering berinteraksi mungkin ingatan biasanya bagus ya, nggak ada masalah harusnya. Iya ya, ya. Jadi mungkin kalau yang kayak tadi jadi sarannya dokter menurut ibu untuk ibu Deni ini adalah lebih baik ibunya MRI untuk bisa lebih memastikan ini sebenarnya rasa nyerinya dari radang otak atau bukan. Yang pasti jangan terlalu panik dulu karena seharusnya kalau radang otak nggak akan hilang sama sekali gitu, nggak, pasti ada sisa. Pasti ya. Jadi mesti biasanya terus menerus dia akan sakit seperti itu ya dok ya. Oke deh dok, nanti kita masih akan membahas ya dokter ya. Ya pemirsa Dunia Sehat, kita masih akan membahas mengenai penyakit radang otak. Anda bisa bertanya melalui nomor telepon 021 290 32644 atau Anda bisa bertanya melalui Twitter @daai_tv dengan hashtag Dunia Sehat. Namun sebelumnya saya ada info sehat, kegiatan yang baik untuk mengasah kemampuan otak. Pemirsa Dunia Sehat, otak merupakan kecerdasan manusia. Semua aktivitas dikontrol langsung oleh otak, oleh karena itu kita harus senantiasa mengasah kemampuannya. Berikut beberapa kegiatan yang baik untuk mengasah kemampuan otak. Membiasakan aktif menggunakan tangan yang non-dominan. Jika kita aktif menggunakan tangan kanan, biasakan juga untuk menggunakan tangan kiri. Hal ini dapat melatih memperkuat hubungan saraf yang ada dan membentuk saraf baru. Membaca dapat melenturkan otot-otot otak, baik membaca ringan seperti komik dan majalah maupun hanya sekedar informasi. Membaca juga dapat membangun cadangan kognitif untuk menunda timbulnya demensia. Bermain puzzle dan teka-teki. Baik teka-teki silang maupun puzzle ataupun permainan seperti sudoku dapat melatih otak, khususnya otak kiri. Mengatur strategi dalam permainan juga dapat mengefektifkan latihan otak. Bermain permainan strategi. Permainan strategi seperti games, catur, ataupun monopoli dapat melatih otak bagian kanan. Otak ini dapat membantu orang untuk dapat berpikir lebih kreatif. Mengubah rutinitas. Mengubah rutinitas dan cara-cara hidup baru dapat mengaktifkan koneksi otak yang sebelumnya tidak aktif. Latihan yang dapat dilakukan misalnya mandi dengan mata tertutup atau mengatur ulang tatanan meja di kantor. Belajar bahasa asing. Dengan mempelajari bahasa asing akan mengaktifkan bagian otak yang belum digunakan sejak Anda memulai berbicara. Sebuah studi di tahun 2007 di York University, penggunaan beberapa bahasa dapat meningkatkan suplai darah ke otak untuk membantu menjaga koneksi saraf. Menikmati musik. Selain menikmati musik, belajarlah juga untuk memainkan instrumen musik karena para ahli merekomendasikan hal tersebut guna mengaktifkan dua indera sekaligus seperti mendengarkan musik sambil memainkannya. Latihan fisik. Latihan fisik juga dapat meningkatkan kesehatan otak karena dapat meningkatkan aliran darah ke otak. Latihan fisik dapat meningkatkan fokus, penalaran, dan memori pada otak. Hidup bersosial.
Otak dapat dilatih dengan menjalani kehidupan bersosial, misalnya dengan mengunjungi teman atau kerabat. Memiliki jaringan sosial dapat memberikan perlindungan terhadap gejala klinik penyakit Alzheimer. Mencari hobi baru. Tantang otak untuk belajar keterampilan baru atau hal-hal yang belum pernah dilakukan. Temukan sesuatu yang menarik untuk menjaga otak tetap aktif. Ya pemirsa, kembali lagi di Dunia Sehat dan kami masih membahas mengenai penyakit radang otak. Saya juga masih mengajak Anda untuk Anda ingin bertanya atau berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter @daai_TV dengan hashtag Dunia Sehat. Saya akan kembali berbincang-bincang dengan Dr. Zaini Hamzah, spesialis bedah saraf dari Rumah Sakit Omni Hospital Pulau Mas. Ya, dokter, kalau tadi dokter mengatakan kepada penelpon yang sebelumnya, Ibu Deni, pemeriksaannya dengan MRI, apakah ada pemeriksaan lain lagi yang bisa dilakukan untuk pasien dengan penyakit radang otak ini? Ya, Ibu yang tadi sebenarnya kan dia khawatir mungkin dia ini karena autoimunnya atau karena radang otaknya. Sebenarnya yang paling bagus untuk dia, baiknya kita cek dulu autoimunnya itu apa. Sampai di mana, kan udah 20 tahun harusnya lebih sering interaksi dengan dokternya dia mungkin ya, dengan dokter penyakit dalamnya. Kemudian kalau untuk di otak memang yang paling MRI, kenapa saya sarankan MRI, karena anatomikal otak itu akan terlihat jelas dari MRI. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi pada otak, itu akan jelas sekali pada MRI. Melihat strukturnya, struktur anatomikal dari bawah sampai atas, dari permukaan. Itu jelas dengan MRI. Kemudian kalau mau kita cek laboratorium darah, apa ada sesuatu faktor resiko menuju ke radang otak, misalnya kayak leukositnya dia tinggi, berarti ada suatu infeksi atau apa. Jadi bisa dipilah lah. Tapi kalau untuk melihat gambaran otak ya dengan MRI yang paling aman. Kalau yang seperti kayak biopsi itu sebenarnya perlu nggak sih, dok? Biopsi ya harus jelas dulu sebelah titik mana yang akan kita biopsi. Jadi ya MRI dulu. MRI dulu yang paling kan utama, pemetaan ya? dulu. Kalau ada kelainan kira-kira, ada sesuatu di sana, baru kemungkinan biopsi atau di apa tindakan. Tapi seperti yang dokter udah katakan, lebih baik dengan MRI karena langsung jelas kelihatan bagian otak mana yang terserang ya. Oke, ya dok, ini ada penelpon, kita jawab dulu ya dok ya. Boleh. Halo. Iya, halo, Iya. Dengan Ibu Linda. Dengan Ibu Linda, di mana Ibu? Jakarta. Di Jakarta. Iya, Ibu Linda silakan yang mau ditanyakan Ibu. Ibu, ini dokter, selamat pagi dokter. Pagi Bu Linda. Saya mau nanya, ini anak saya sekarang umurnya 44, laki-laki. Ya. Dia udah lama sering sakit, hampir tiap hari sakit kepala, terus sampai kayaknya sakitnya luar biasa sampai nggak tahan tuh. Ya. Kadang-kadang dia muntah juga, tapi jarang-jarang kalau muntahnya. Tapi sakit kepalanya setiap hari hampir tuh. Kasih makan obat, terus dia tidur, nanti dia sembuh, mendingan gitu, dia bayan. Nanti besok sakit lagi. Dia tuh orangnya males berobat dia tuh. Saya mau minta tolong nanya sama Pak Dokter. Mau berobatnya di bagian dokter apa gitu. Oke. Apa yang dokter yang bagian dokter spesialis apa? Dokter spesialis gitu. apa? Oke. Terus Iya. dokter mungkin ada yang mau ditanya? Ya, apa sempat demam Bu? Ada demam atau enggak, Demamnya Bu? tidak, Pak. Enggak ada. Enggak ada demam ya? Iya. Oke. Sudah berapa lama itunya Bu? Nyeri kepalanya? Udah lama, ada 4 tahun, 5 tahun ada itu. 4 tahun. Ini atau laki-laki 5 tahun? anaknya? Iya, laki-laki. Laki-laki ya. Perokok dia tapi. Perokok. Oh, iya. Oke. Ada lagi? Iya, Dok? kopinya juga kuat. Oke dok, perokok. Rokok, kopinya kuat. Ya. Iya, Ngajak-ngajak batuk, kopinya. Ada batuk. Oke. Iya, Bu. Batuk-batuk ada ya. Ada Ada batuk. batuk, oke. Iya. Kerjanya apa Ibu? Putranya? Kerjanya sekarang dia ngampas ke kampung-kampung gitu. Bawa mobil ngampas. Ya. Bawa mobil ya? bawa mobil. Iya. Oke, ada Iya. lagi dok yang mau ditanya? Oke. Itu aja. Oke, langsung dijawab dulu ya Ibu ya. Oke, Ya. ya. Dok, Kalau usia 44 tahun, dok. 44 tahun tanpa demam, merokoknya lumayan banyak, kopinya rokok- lumayan banyak. Ya, mungkin kalau tanpa demam mungkin arahnya kalau nyeri kepala berarti biasanya takutnya ada sesuatu massa di dalam Iya. kepala itu.
bisa itu tumor, bisa memang kalau bisa infeksi juga bisa, ada abses misalnya, tapi cenderungnya kalau tidak ada demam mungkin ya tumor bisa arahnya. Aja tumor ya, bisa apalagi bisa dibilang selama 4 tahun atau 5 tahun bisa saja, jadi iya, bukan kan sesuatu menetap yang produktif dia. ya. Terus nyerinya menetap di kiri terus, berarti itu lebih cenderung lagi. Atau mungkin dia ada kelainan pembuluh darah, misalnya ada AVM atau ada aneurisma ya, yang memang menekan ke area otak di sekitar situ yang menyebabkan dia nyeri. Oke. Berarti tadi sarannya dokter spesialis apa, Dok? Ke neurologi dulu aja. Kalau bedah saraf karena agak jarang ditemuin di mana-mana, bisa ke dokter spesialis saraf dulu. Kemudian dari spesialis saraf nanti akan mendiagnostik sampai kalau sampai dia perlu dirujuk ke bedah saraf dengan suatu tindakan, mungkin bedah saraf. Oke, jadi sarannya untuk Ibu Linda, anaknya itu harus dibawa ke dokter spesialis saraf. Seandainya nanti sudah ke dokter spesialis saraf dan disarankan untuk dilakukan suatu tindakan, nanti akan dianjurkan untuk ke dokter spesialis bedah saraf. Seperti itu ya, Dok ya? Betul. Oke, ya Dok. Dok, kalau tadi kita berbicara mengenai penyakit radang otak ya, Dok, itu penanganannya berarti berbeda ya, Dok, untuk setiap penyakit radang otak yang terjadi. Apakah itu disebabkan oleh tumor, apakah itu disebabkan oleh bakteri? Iya, yang penting penyebabnya terus diambil. Oke, berarti ambilnya kalau bakteri ya kita obati sesuai kulturnya. Kulturnya apa, sensitif dengan antibiotik apa, kita obatin secara antibiotik yang tentunya antibiotik yang bisa melewati blood-brain barrier, yang daya tahan tersendiri dari otak itu harus bisa lewat situ, karena nggak semua antibiotik bisa melewati blood-brain barrier yang sensitif dan bisa melewati. Kalau tumor ya kita ambil tumornya, kita operasi, kita lihat tumornya jenis apa, ganas atau jinak, atau nama tumor jenis apa dan bisa mati oleh apa. Kalau jinak ya sudah, kalau ganas kita lanjut dengan kemoterapi apa, bisa radioterapi, bisa targeting terapi, sekarang ada 3 lagi. Kalau virus ya, virus sebenarnya nggak ada spesifikasi yang untuk mengobati virus sendiri, karena virus itu sulit ya. Kita hanya bisa meningkatkan daya tahan tubuh dia supaya si virus itu tidur. Karena virus itu kan kalau virus itu masih berhubungan dengan daya tahan tubuh sendiri. Dia tidur, akan kalau bisa memungkinkan kita memproduksi anti dari virus itu, sehingga kalau dia bangun lagi kita tidak bermasalah dengan dia. Iya, Dok. Kalau misalnya kita melihat orang yang dengan penyakit radang otak dan kemudian sampai harus butuh alat bantu, atau mungkin misalnya kita berbicara mengenai alat bantu yang ada alat bantu nafas seperti itu di ruangan ICU, itu bagaimana, Dok? Iya, mungkin itu fasenya dia sudah terlewat, dia radang otaknya cukup hebat sehingga kesadarannya menurun, pusat bernafasnya dia terganggu, akhirnya dia harus pakai alat bantu nafas yang mengatur pola nafasnya. Kalau seperti itu memang prognosanya sangat buruk ya, karena kalau misalnya sampai rusak terkena area di nafas ya, area batang otak, bisa jadi kematian batang otak yang terus-terusan itu hanya nafasnya. Ya, berarti semua memang hanya tergantung dari mesin aja, begitu ya, Dok ya. Oke deh, Dok. Nanti kita masih akan membahas lagi ya, Dok ya. Oke, pemirsa Dunia Sehat, saya masih mengajak Anda untuk menghubungi nomor telepon 021-290-32644, atau Anda bisa bertanya melalui Twitter di @daai_tv dengan hashtag Dunia Sehat. Namun sebelumnya kita ada tips kesehatan, kenali gejala radang otak. Tips kesehatan, kenali gejala radang otak. Demam, kejang-kejang, perubahan kondisi mental atau seperti linglung, halusinasi, otot menjadi lemas, kelumpuhan pada wajah serta bagian tubuh tertentu, gangguan pada kemampuan berbicara atau pendengaran, pingsan, leher kaku, pandangan kabur, atau bahkan kehilangan penglihatan.
Iya pemirsa, kembali lagi ke Dunia Sehat dan kami masih membahas mengenai penyakit radang otak. Saya masih mengajak Anda untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 290 32644 atau Anda bisa menghubungi melalui Twitter dengan @daai_tv, hashtagnya Dunia Sehat. Saya akan berbincang-bincang kembali dengan Dr. Zaini Hamzah, spesialis bedah saraf dari Rumah Sakit Omni Hospital Pulau Mas. Ya dok, kalau tadi kita udah berbicara mengenai terapinya, pengobatannya, sebenarnya untuk penyakit radang otak ini sendiri, apakah ada pencegahannya dok? Ya itu, pencegahan adalah yang paling bagus ya untuk radang otak. Misalnya kalau untuk bayi, cegahnya antenatal care-nya tolong dirajin ya, apalagi sekarang program pemerintah udah lumayan bagus ya? Free semuanya kan, dari mulai ketemu posyandu, mulai digalakan lagi. Jadi harus diperiksa ibunya, atau bahkan lebih mundur lagi sebelum menikah, cek dulu masing-masing pasangan, apa ada yang sehat, apa ada yang sakit di salah satu, bukan jadi nggak jadi nikah, tapi kalau ada langsung diobati dulu baru mau gitu. punya anak. Nah itu jauh lebih bagus. Kemudian kalau untuk orang dewasa, kalau seperti halnya kita mau ke luar negeri, kita vaksin. Ada beberapa yang virus yang bisa kita vaksin ya. Meningitis itu virusnya kan bisa kita vaksin, atau dalam keseharian kita harus lebih waspada lah, karena bisa aja hal-hal yang enteng, misalnya minum masa nggak ada gelas 2, kan bisa kita aja 2 gelasnya masing-masing. Atau kadang-kadang kita bergaul lipstik tuker-tukeran, itu salah satu faktor yang mungkin ya bisa terjadi tertular, karena tergantung makanya bakteri apa atau jenis kuman apa yang menyebabkan nantinya. Pada saat kita kan nggak tahu kapan daya tahan kita turun, si virus itu atau si bakteri itu sangat progresif, untuk bisa akhirnya kita kena. Oke, ya dok. Ini ada penelpon, kita jawab dulu ya dok ya. Halo. Iya, dengan ibu siapa? Ya, ini dengan saya Ezra. Oke, Ibu Ezra, di mana Ibu? Saya di Tangerang. Tangerang. Oke, Ibu Ezra, yang mau ditanya apa? Silakan. Iya. Oke, ya. Pagi dok. Pagi, Bu Ezra. Ya. Ini saya mau nanya dok, saya udah 5 bulan ini sejak Oktober ngerasain gejala-gejala di tubuh saya. Jadi pertamanya itu hari pertama mata saya sebelah kanan kedutan seperti tidak berhenti, terus jempol kanan saya seperti kayak ada rasa disetrum, terus pas saya tidur kebesokan harinya tangan kanan saya kebal seperti nggak bisa dirasain, terus gemetar gitu, terus bengkak yang sebelah kanannya. Oke. Iya, terus saya sebenarnya saya sudah ke 4 dokter, terus saya pas ke dokter syaraf, dokternya nggak terlalu banyak ngomong, cuman kasih saya obat, dan setelah saya minum obat itu memang agak mendingan. Cuman setelah saya berhenti kambuh lagi. Terus saya ke dokter kedua, dokter yang kedua ini bilang katanya kamu jangan banyak pikiran, katanya gitu. Terus dan itu katanya otaknya tegang, terus bikin syaraf di belakang pundak kanan saya kejepit. Oke. Ya, terus saya minum obat yang lumayan banyak, udah sekitar 2 bulan, terus udah sembuh tuh. Nah, belakangan ini rasa sakitnya itu bukan sakit sih, kesemutan itu di kaki sebelah kanan. Awalnya kan tangan, sekarang tangan udah nggak kenapa-napa. Sampai ke kaki gitu ya? Iya, kaki. Terus, nah kemarin udah 2 minggu ini kuping kanan saya seperti sakit sekali. Terus saya ke dokter THT. Dan ternyata kata dokternya, kuping kamu bagus, kok bersih, ini mungkin rasa sakitnya dari ototnya yang tegang, dan itu sebelah kanan juga kuping saya yang sakit. Iya, usianya berapa ya kalau boleh tahu? Saya 23 mau 24. 23 mau 24. Oke, dokter ada yang mau ditanyakan mungkin dok? Ini profesinya apa Bu Ezra? Kerjanya apa Bu Ezra? Saya bingung dok. Saya pekerjaannya pengajar bahasa Inggris. Pengajar bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. Ibu guru. Iya. Ada yang mau ditanya lagi dok? Nggak ada demam gitu? Nggak ada demam ya? Dari awal ya? Demam sih enggak. Nggak ada demam. Oke, ya itu aja. Ya udah nanti kita. Oke, itu aja. Ntar langsung dijawab dulu ya, Mbak Ezra. Iya, oke. Jadi
ini kan pegal di pundak, apalagi menjalar biasanya semutan sampai ke jari tangan kanan, tangan kanan kemungkinan sih kelainannya berada di area leher, mungkin itu HNP atau apa, ya itu kembali lagi harus perlu pemeriksaan lebih lanjut. Kalau mungkin tadi ke neurologis, hanya beliau mungkin betul sih dikasih obat dulu, reda atau tidak, nanti kalau sudah reda hilang sama sekali berarti sudah nggak ada. Tapi kalau misalnya muncul lagi ya perlu pemeriksaan lebih lanjut. Seharusnya kalau memang ke dokter spesialis sarafnya balik lagi gitu ya, nanti Dok, dia lebih tahu penyakit yang awalnya. Nggak, kalau pindah dia akan ngulang lagi dari awal. Ya kita kalau seperti ini ya baiknya kita lihat ada sesuatu nggak di leher atau di kepalanya. Ya. Apakah itu tetap perlu butuh MRI atau pemeriksaan? Butuh, karena kita nggak bisa melihat secara mata telanjang ke dalam, jadi harus enaknya di MRI brain kalau mau, tapi kalau pegal ke arah sana kita lebih spesifik sepertinya dari leher. Kita MRI leher, kalau mungkin whole spine, ekstra seluruh tulang belakang dan kepala. Kepala hanya untuk melihat, karena tadi kan katanya kaki juga mulai berasa apa benar dari lebih tinggi lagi bisa aja, atau memang dari bawah ada juga gitu yang terjepit seperti itu, bisa aja. Iya. Oke, Dok. Jadi tetap aja sarannya adalah kembali ke dokter spesialis sarafnya untuk bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya, atau coba ditanyakan supaya dituntaskan. Iya, supaya dituntaskan begitu ya. Oke deh, Dok. Terima kasih loh, Dok, untuk waktunya hari ini. Sayang sekali waktunya udah habis. Mungkin dokternya masih mau bercerita lagi, nanti boleh kapan-kapan diundang lagi ke sini ya, Dok ya. Oke, pemirsa Dunia Sehat, semoga informasi hari ini mengenai penyakit radang otak bisa menambah pengetahuan Anda, dan Anda juga bisa terus mewaspadai gejala-gejala yang mungkin bisa terjadi pada diri Anda. Untuk kritik dan saran, Anda bisa meng-SMS ke 088981005000 atau Anda bisa melalui Twitter @daai_TV dengan hashtag Dunia Sehat. Bisa juga bergabung di Facebook kami Dunia Sehat Daai TV. Akhir kata, saya Dr. Monika Riza undur diri di hadapan Anda. Terima kasih. Salam sehat.